Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sekedar informasi bahwa pelajaran kita hari ini terkait materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Baik, untuk mengefisienkan waktu, silahkan menyaksikan materi berikut. Ya, baik, kita lanjut pada kompetensi dasar 3.2, yakni mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Pada kompetensi dasar ini, ada dua indikator yang kita akan tuntaskan, yaitu menentukan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan dan membandingkan unsur kebahasaan yang terdapat pada surat lamaran pekerjaan. Nah, baik, kita masuk pada aspek kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Ada beberapa poin yang akan kita bahas di sini, yakni bahasa surat adalah bahasa yang baik dan benar. Jadi penggunaan bahasa Indonesia dalam bahasa surat harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Maksudnya adalah, menggunakan bahasa yang baku, ejaan sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, sesuai dengan kaidah dalam penulisan surat lamaran pekerjaan, kemudian tidak menggunakan singkatan yang tidak lazim. Ada beberapa singkatan yang lazim yang kita biasa gunakan, yakni YTH untuk yang terhormat, PPK untuk Bapak, SDR untuk saudara, ya, persoalan terbatas untuk PT. Ini lazim kita gunakan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Kemudian tidak menggunakan bahasa yang sulit dan istilah-istilah yang belum banyak digunakan. Kemudian bahasa surat menggunakan kata-kata yang sopan. Ini juga diperlukan agar tidak ada ketersinggungan dari pembaca pada saat kita menggunakan kalimat. Contoh misalnya, jadi dijelaskan di sini bahwa penggunaan kalimat harus jelas, santun, dan wajar. Hindari untuk menyinggung perasaan orang lain. Contohnya di sini ada dua, ada yang santun, ada yang tidak santun. Tetapi kedua-duanya ini biasa digunakan dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, yang tepatnya adalah menggunakan kata ganti. Yang membedakan antara kedua kalimat ini hanyalah pada kata ganti, bapak dan nya. Yang tepat menggunakan kata bapak, bukan kata nya. Karena kata bapak menunjukkan orang kedua. Kemudian orang ketiga adalah nya. Kemudian bahasa surat menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Ini juga yang diperlukan, artinya kita menggunakan kata yang jelas. Jadi hindari untuk menggunakan kata-kata yang bertele-tele, tidak jelas, kemudian menimbulkan pemaknaan ganda atau ambigu. Jadi kalimatnya harus cukup singkat, mencakup sesuai dengan apa yang dimaksudkan. Ya, artinya adalah tepat sasaran. Kemudian pula harus betul-betul informatif. Kemudian bahasa surat tampak dari tulisan yang bersih, mudah dibaca, sesuai dengan kaidah ejaan. Ini juga diperlukan di dalam penulisan surat, baik itu ditulis tangan ataupun diketik komputer, maka yang harus dipahami adalah tulisan harus jelas, bersih, sesuai dengan kaidah ejaan, tidak mengurangi ataupun menambah huruf di dalam tulisan itu. Kemudian dalam menulis surat lamaran pekerjaan, di sini sudah dikatakan tulisan tangan. Jika menggunakan tulisan tangan, maka harus bersih. Nah, yang terakhir, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat. Nah, ini sudah pernah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu terkait masalah sistematika. Sistematika ini terkait dengan aturan yang harus yang digunakan di dalam surat lamaran pekerjaan. Artinya, jika ada beberapa yang hilang atau tidak dimunculkan dalam surat lamaran pekerjaan itu berarti kemungkinan surat lamaran pekerjaannya dikategorikan tidak tepat atau salah. Misalnya penulisan hal yang tidak sesuai, penulisan tempat dan tanggal, hanya menuliskan tempat tapi tidak menuliskan tanggal, begitupun dengan tahunnya, kemudian alamatnya penulisan alamat juga tidak jelas, salam pembuka tidak ada, isi surat tidak mencakup secara keseluruhan surat lamaran pekerjaan, tidak ada salam pembuka ataupun salam penutupnya, berikut tidak membubuhkan tanda tangan dan nama terang, maka ini dikategorikan bahwa surat tersebut salah. Nah, ini jadi memang bagian-bagian surat harus secara detail dituliskan. Nah, itu saja. Terima kasih. Ya, itulah tadi materi kita untuk hari ini.
Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.